kemungkinan besar resolusi tahun barumu bakal gagal. Bukan karena kamu malas, bukan juga karena kamu kurang disiplin, tapi karena kamu mencoba mengubah hidupmu tanpa mengubah siapa dirimu sebenarnya. Makanya setiap tahun kita lihat pola yang sama. Januari, gym penuh. Februari, gym kosong lagi. Januari, semua orang bilang, mulai sekarang gue bakal hidup sehat. 2 minggu kemudian, udahlah, hidup cuma sekali. Lucunya, hampir 80 hingga 90% orang memang berhenti dari resolusi mereka. Jadi, kalau kamu pernah gagal, tenang, kamu bukan satu-satunya. Masalahnya bukan kamu, masalahnya adalah cara kita mencoba berubah. Dan hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sedikit menampar. Tapi kalau kamu benar-benar ngerti ini, cara kamu melihat hidup bisa berubah total. Banyak orang berpikir perubahan hidup itu soal aksi, bangun lebih pagi, kerja lebih keras, lebih disiplin. Tapi kenyataannya itu cuma setengah cerita, karena ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu identitas. Sederhananya begini, kalau kamu ingin hidup seperti seorang atlet, tapi masih berpikir seperti orang yang malas olahraga, maka setiap latihan akan terasa seperti siksaan. Tapi lihat, atlet sungguhan. Menurut kamu mereka setiap hari memaksa diri? Tidak. Bagi mereka, itu normal. Mereka makan sehat bukan karena disiplin. Mereka makan sehat karena itu memang siapa mereka. Jadi masalah banyak orang bukan mereka tidak tahu harus melakukan apa. Masalahnya, mereka mencoba menjalani hidup baru dengan identitas lama. Sekarang kita masuk ke beberapa realita penting yang jarang dibahas. 1. Kamu tidak sampai ke tujuan karena kamu belum menjadi orangnya. Coba bayangkan seseorang yang sangat sukses. Mungkin pengusaha, mungkin atlet, mungkin seseorang yang sangat percaya diri. Sekarang pertanyaannya, menurut kamu mereka harus memaksa diri untuk menjadi seperti itu setiap hari? Kemungkinan besar tidak, karena mereka tidak merasa sedang bekerja keras. Mereka hanya menjalani siapa mereka. Misalnya bodybuilder, banyak orang pikir mereka setiap hari tersiksa makan sehat, padahal seringnya justru sebaliknya. Yang terasa tersiksa bagi mereka adalah makan junk food setiap hari. Kenapa? Karena itu tidak cocok dengan identitas mereka. Ini yang jarang disadari orang. Kalau kamu ingin hasil tertentu dalam hidup, kamu harus mulai hidup seperti orang yang sudah punya hasil itu, jauh sebelum hasilnya muncul. 2. Banyak orang sebenarnya tidak benar-benar ingin berubah. Ini bagian yang agak menyakitkan. Kadang kita bilang kita ingin sesuatu, tapi tindakan kita mengatakan hal yang berbeda. Contoh sederhana, ada orang bilang ingin keluar dari pekerjaan yang dia benci, tapi bertahun-tahun dia tetap di sana. Kenapa? Karena sebenarnya dia mengejar tujuan lain yang tidak disadari. Tujuan seperti keamanan, kenyamanan, tidak terlihat gagal di depan orang lain. Jadi dia bukan tidak berani berubah, dia hanya lebih takut kehilangan rasa aman. Ini yang disebut tujuan tidak sadar. Kita selalu bergerak menuju suatu tujuan. Masalahnya, kadang tujuan itu justru merusak kita. 3. Banyak kebiasaan buruk sebenarnya bentuk perlindungan. Misalnya menunda pekerjaan. Kita sering bilang, gue kurang disiplin. Padahal kadang bukan itu. Kadang kita menunda karena kita takut hasilnya jelek, takut dikritik, takut terlihat bodoh, jadi kita menunda. Dan lucunya, kita membenarkan itu dengan alasan yang terlihat masuk akal. Manusia memang pintar, tapi kita juga sangat pintar menipu diri sendiri. Sekarang ini realita yang agak pahit. Banyak orang tidak gagal karena mereka tidak mampu. Mereka gagal karena mereka tidak pernah benar-benar mempertanyakan hidup mereka. Mereka hanya mengikuti skrip, sekolah, kerja, mengeluh, menunggu pensiun. Dan selama itu, mereka merasa ada yang kurang. Tapi mereka tidak pernah berhenti dan bertanya, sebentar, sebenarnya gue hidup buat apa? Padahal kadang satu hari berpikir serius tentang hidupmu bisa mengubah arah hidupmu lebih dari 10 tahun autopilot. Perubahan besar biasanya tidak datang dari motivasi. Perubahan datang dari satu momen jujur dengan diri sendiri. Saat kamu akhirnya bilang, gue sudah capek hidup seperti ini. Dan dari situ, identitas baru mulai terbentuk. Jadi, kalau kamu ingin hidupmu berubah tahun ini, jangan mulai dari target. Mulailah dari pertanyaan yang lebih dalam. Siapa sebenarnya orang yang ingin kamu jadi? Karena begitu identitasmu berubah, kebiasaan akan mengikuti. Disiplin akan terasa natural. Dan hidup yang dulu terasa berat,
tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang memang harus kamu jalani. Ingat ini baik-baik, kamu tidak perlu menjadi orang paling bertakat di dunia, kamu hanya perlu menjadi orang yang terus berevolusi. Kalau kamu suka konten yang kadang sedikit menampar tapi bikin cara berpikir kita jadi lebih jernih, subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak cuma bicara motivasi, kita bicara cara melihat hidup dengan cara yang berbeda. Dan siapa tahu salah satu video di sini bisa mengubah arah hidupmu.